Shalom buat semuanya, salam sadis, salam cuan. Ketemu lagi di hari ini, di hari Kamis. Eh, Agak hijau hari ini sedikit ya, tapi hijaunya belum aman. Tadi baru 2 jam yang lalu lah, hampir 2 jam yang lalu ya, tiba-tiba di pump ke atas gitu ya, dari 41.000 ke something ke 43. Ini pun 43.400 ini sekarang saya lihat. Dia paling enggak dia harus aman di 43.600 itu. Dia standing start di situ dulu ya. Nanti kalau dia mau apa, ya lihatlah apakah dia masih bisa naik malam ini. Kalau sekarang belum aman ya. Jadi market masih juga lihat nggak naiknya dikit ya, beberapa koin yang agak lumayan. BNB adalah 11% ini saya lihat ya. Jadi susah. Jadi ada yang rekomendasi koin. Sementara video kemarin kan saya udah bilang saya nggak rekom dulu. Saya malah pengen kalian fokus. Mudah-mudahan hijau itu kalau koin yang sangkut bisa kejemput, TP dulu. Fokus koin yang sangkut aja yang bisa kejemput gitu ya. Ya misal kalau dalam 2 hari naik, sabar. Saya lihat awal Oktober ini masih ada kesempatan kok. Saya rasa mungkin uh, sekitar Oktober 6, 7, 8, 9 di antara itu, antara 7, 8 mungkin itu di situ marketnya agak pump kali gua rasa. Mudah-mudahan sih ya. Ini cuma analisa saya, bukan apa ya. Jadi mudah-mudahan di situ juga kita haraplah yang sangkut-sangkut bisa kejemput, lebih fokus ke situ aja lah ya, karena ya kalian juga lihat berita di luar. Kalau lihat berita ekonomi kan kita nggak ini ya, jadi nggak bisa kita berpatok. Kalau saya nggak bisa berpatok sama kondisi sekarang ini. Saya udah nggak soal TA, technical analysis, buat saya udah nggak jalan. Terus yang uh, untuk ulasan ekspar kripto itu buat saya juga nggak terlalu ini. Itu harus kita kombinasikan dengan para expert ekonomi ya, karena ekonomi sekarang nggak sangat bahaya gitu, krisis ya. Jadi bukan hanya kok krisis energi. Kalau kita lihat berita ya kan, sekarang udah berapa negara krisis energi juga ya. Misalnya Inggris sekarang juga krisis energi ya kan. Cina juga krisis energi sekarang, kekurangan dia gitu ya. Makanya ini ada satu hal yang masih mereka manipulasi, yang mereka tutupi, istilah kayak bom waktu gitu ya, terutama Amerika ya kan. Jadi kita tuh harus kombinasi antara jago ekonomi. Banyak orang-orang misal gini, alasan saya kenapa saya udah suruh kalian wait and see, kita wanti-wanti ya. Analisa saya pribadi, kalau saya lihat, kita nggak bisa lihat kan banyak kalau ekspor kripto itu, wah mereka bandingkan dulu 2017 gitu, 2017 bulannya segitu, 2013 ini chartnya gitu. Itu nggak berlaku dengan kondisi keadaan krisis sekarang ya. Saat itu bulan itu nggak ada corona, krisisnya beda ya. Terus 2017 juga nggak krisis gitu ya. Awal masuk mulai krisis itu sebenarnya 2018, tapi waktu 2017 itu kan buran. Jadi nggak bisa dibandingkan kondisi. Banyak mereka mah, saya takut mereka punya analisa miss jauh nanti ya. Karena mereka boleh mereka ahli ekspor di kripto, tapi soal ekonomi mereka kurang. Jadi kita harus lihat para pakar ekonomi juga gitu ya. Kita harus lihat apa analisa mereka, kita combine, kita cocokkan, kita sendiri menganalisa gitu ya. Jadi banyak ahli ekonomi yang ini mereka udah sangat wanti-wanti gitu ya. Siapa aja misalnya ini yang tulis buku baru ini ya, The Great Depression itu ya, Jim Ricard ya kan.
Terus Robert Kiyosaki, ini Robert Kiyosaki lagi ini dia banyak interview, semua tanya karena dia punya ini bakal crash, dia bilang kan market crash Oktober juga ya. Karena banyak termasuk ya bisa terjadi karena kalian lihat kejadian kemarin waktu uh, Janet Yellen uh, perbincangan mereka dengan Kongres, dia kan udah bilang, ini saya takut kalau misal kalian nggak naikkan debt ceiling, ini akan terjadi krisis yang saya nggak tahu juga efeknya segimana, sebesar apa. Mereka juga nggak bisa analisa tepatnya, kayak termasuk Jerome Powell kan dia bilang, ini kalau terjadi krisis, ini efeknya sebesar apa, kami nggak tahu juga. Jadi nggak ada yang bisa tahu bisa segimana efeknya, patokannya, ya. Jadi maka manipulasi terjadi terus ya kan, karena gini, mereka selalu mau tutup mau gimana pun mereka mainkan. Sekarang itu dia mandek stuck karena ekonomi Amerika ini mereka cetak uang ya kan, tapi nggak ada velocity-nya ya. Velocity itu apa? Putaran duitnya ya, yang mereka injek itu selama ini mereka cetak uang ya kan, yang mereka injek itu ke Wall Street ya, ke saham-saham, stock market ya kan, terus ke properti. Sedangkan untuk pergerakan ekonomi velocity-nya itu nggak ada. Makanya disinilah mereka sekarang udah stuck gitu. Itu istilah bom waktu. Maka kalau para analisa itu udah semua udah hold sekarang, tahan. Mereka udah nunggu gitu, nunggu momen. Mereka cuma standby uang cash. Ya, begitu anjlok semua market, mereka baru serok bawa gitu. Oh, itulah buat mereka kaya gitu, ya. Makanya saya sarankan buat kalian jangan lagi ambisi mau serok, jangan lagi. Mending duit itu diparkir di standby gitu. Tunggu kejadian entah bulan ini atau bulan depan, ya kan. Jadi kalau kalian punya ada duit gitu yang ini gatal, ya udah standby kan ke USDC kayak itu kan ikut dolar ya kan. Nah, kalian staking yang fleksibel. Jadi kalau fleksibel itu kapan jam kalian mau tarik nggak masalah ya, bukan yang di lock gitu ya. Nah, di situ juga kalau staking kan masih dapat bunga. Saya rasa itu the best way gitu ya. Sambil lihat market gitu. Nah, maka hari ini saya jelaskan begitu. Saya udah nggak tertarik FOMO kondisi gini. Saya nggak ada niat pengen cuan di kripto untuk kondisi, pengen lihat koin mana, bidik koin, belum ada ke sana. Kenapa? Saya takut kena trap, kita susah ngebacanya sekarang. Kita tahu misalnya, ini contoh gini, 2 hari lalu itu waktu China Evergrande saya bilang kan, ini dia DEX di Central Exchange yang dinaikkan ya kan, waktu itu tiba-tiba Uniswap gitu kan, Sushi ya kan, itu 2 hari aja rupanya. Udah itu sekarang mereka ganti. Tiba-tiba kamu lihat dari kemarin itu DYDX atau DYDX koin itu tiba-tiba ngepam. Rupanya orang-orang Cina pakai koin itu, pakai DEX itu, maka dia ngepam naik. Nah, kita nggak tahu gitu, susah ketebak itu DYDX di mana. Indodax juga nggak jual. Jadi 1-2 koin yang pump, orang yang nggak ngerti lihat, wah FOMO nih, pengen masuk nih, lihat Anda salah beli koin, Anda jeblok nggak masalah, nggak untung, sangkut yang ini nanti dalam lagi gitu. Maka saran saya masih sama, fokus, tunggu ini yang sangkut bisa kejemput aja, berharap bisa kejemput aja, udah bersyukur ya. Karena kalau kita lihat, ini bukan analisa saya sendiri, kalau udah saya lihat analisa para expert ekonomi itu memang udah saatnya kita harus wanti-wanti, wait and see ya. Nggak boleh sembarangan ambil keputusan gitu ya, atau yang gatal tangan mau serok-serok terus nanti pasti ada resiko. Jadi saya sendiri juga nggak pengen ini, supaya kalian jangan nanti sangkut gitu. Saya nggak rasa tanggung jawab gitu ya, kalau kalian sangkut rasa perasaan nggak enak banget gitu ya. Jadi saran saya tunggu aja kejemput. Ada jangan cepet CL. Ada yang banyak nanya kok CL aja, jangan. Saya lihat
Misalnya bulan awal-awal Oktober ini masih ada lumayan event juga gitu ya. Eh, Tanggal 7 gitu ada event besar juga gitu ya, kayak koin-koin bagus juga di situ. Jadi kalian haul aja dulu, berdoa bisa kejemput gitu ya. Jadi singkat aja video hari ini, dan besok saya nggak buat video karena besok saya ada kegiatan, harus ngantri vaksin kedua, harus kelar yang kedua ini. Jadi jamnya juga nggak cocok gitu, siang berapa jam kelar nunggu saya nggak tahu juga. Jadi besok saya nggak upload video, makanya saya sampaikan aja hari ini, hati-hati. Tapi kalau yang kalian gatal tangan ya resiko tanggung sendiri, jangan nanti pas sangkut nangis ya. Itu aja. Good luck, saya juga doain good luck ya. Itu saja. Salam Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.